Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Septiana dari Universitas Jambi, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, angkatan 2019 dengan NIM L1A119076. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis keputusan manajemen hutan, dan langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, di materi analisis keputusan manajemen hutan ini, saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja untuk membuat keputusan, dan yang kedua yaitu merumuskan masalah pengelolaan hutan. Dan langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai kerangka kerja untuk membuat keputusan. Dalam membuat keputusan, biasanya yang memberikan keputusan adalah seorang yang memiliki pangkat yang tertinggi, atau bisa disebut dengan ketua atau manajer. Nah, seorang manajer ini memiliki peran pokok dalam membuat keputusan dan memilih berbagai rangkaian alternatif kegiatan. Namun demikian, prasyarat untuk memilih adalah manajer tersebut harus memiliki persepsi bahwa setiap situasi dan isu-isu membutuhkan suatu keputusan. Nah, situasi suatu masalah tersebut dapat bersifat jelas dan nyata. Contohnya, seorang industri pengrajin kayu membutuhkan bahan baku kayu, atau bisa juga seseorang yang memiliki prakara hukum untuk menghentikan penggunaan herbisida dalam proses regenerasi hutan. Nah, masalah tersebut juga dapat bersifat tidak jelas atau tidak kentara, seperti contohnya tingkat suku bunga investasi pembangunan hutan meningkat, dan kekurangan logs ukuran tertentu kemungkinan akan terjadi pada 10 tahun yang akan mendatang. Nah, menyadari masalah-masalah tadi tidaklah susah, karena dibutuhkan antisipasi dan respon untuk membuat masalah tersebut menjadi jelas. Karena adanya pemahaman oleh manajer atas masalah-masalah penting tersebut akan menyebabkan pengelolaan hutan yang efektif. Nah, adanya kebebasan dalam menentukan persepsi atas situasi suatu masalah akan menjadi dasar untuk membuat keputusan yang bijaksana. Nah, untuk mendetailkan suatu masalah dibutuhkan kuantifikasi dan artikulasi terhadap tujuan pemilik hutan dan faktor-faktor pembatas terhadap aktivitas manajer. Nah, tak kalah pentingnya pula bahwa penentuan alternatif solusi terhadap suatu masalah membutuhkan identifikasi terhadap pilihan-pilihan rasional yang ada. Nah, biasanya manajer yang sukses adalah manajer yang telah mengidentifikasi dengan benar hal-hal yang terkait dengan tujuan, isu-isu, dan keterbatasan sumber daya. Nah, dalam men-setting masalah untuk membuat keputusan melalui proses identifikasi masalah adalah suatu yang harus dipelajari dengan baik oleh seorang manajer, dan masalah memiliki suatu struktur dan prosedur yang sistematis untuk menjelaskan struktur tersebut. Nah, poin yang kedua dalam materi analisis keputusan manajemen hutan adalah pernyataan masalah dan penulisan persamaan. Nah, pernyataan masalah adalah satu set pernyataan verbal yang menggambarkan hubungan timbal balik suatu masalah. Nah, di sini saya memiliki contoh, dan perhatikan tiga pernyataan verbal yang menggambarkan masalah reboisasi berikut ini. Nah, untuk pernyataan yang pertama yaitu saya menyediakan anggaran sebesar 500.000 US dollar setiap tahun untuk melakukan penanaman secara manual menggunakan mesin atau melalui udara pada areal bekas tambang. Nah, pernyataan yang kedua yaitu saya memiliki biaya rata-rata untuk penyiapan lahan dan persemaian untuk penanaman secara manual sebesar 365 US dollar per akre dan menggunakan mesin sebesar 310 US dollar per akre dan area settling sebesar 245 US dollar per akre. Sedangkan pernyataan yang ketiga yaitu pada kombinasi dari tiga metode penanaman tersebut dapat digunakan, tetapi biayanya lebih besar dibandingkan dilakukan secara manual. Nah, untuk merubah tiga pernyataan tersebut menjadi satu persamaan linear, maka harus ditentukan variabel dan koefisiennya. Misalkan
Pada anggaran tahunan sebesar 500.000 US dollar kita sebut dengan B, dan untuk luas areal yang ditanami dengan cara manual kita sebut dengan X1, dan untuk luas areal yang ditanami dengan menggunakan mesin kita sebut dengan X2, dan untuk luas areal yang ditanami dengan menggunakan areal mesin kita sebut dengan X3. Nah, untuk biaya penanaman dengan cara manual yang sebesar 365 US dollar per acre itu kita sebut dengan A1, dan untuk aduannya yaitu biaya penanaman dengan menggunakan mesin yang yaitu 310 US dollar per acre, dan untuk A3-nya kita bilang dengan biaya penanaman dengan cara areal yang sebesar 245 US dollar per acre. Nah, dengan menggunakan variabel dan koefisien tersebut di atas, maka kita dapat menuliskan 3 pernyataan masalah tersebut ke dalam suatu persamaan implisit dan eksplisit berikut ini. Nah, poin yang ketiga dalam materi analisis keputusan manajemen hutan adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah mencakupi satu seri tahapan, langkah-langkah, dan menggunakan secara konsisten beberapa terminologi penting. Nah, terminologi tersebut adalah yang pertama decision maker. Nah, decision maker itu adalah orang yang menetapkan konteks masalah dan membuat keputusan yang dibutuhkan terhadap masalah yang telah ditetapkan. Nah, untuk tujuan dan faktor-faktor pembatas yang relevan dengan masalah, maka harus dipertimbangkan oleh decision maker tersebut. Nah, teknologi yang kedua adalah goals atau tujuan, yaitu merefleksikan apa yang ingin dicapai oleh decision maker. Nah, pada dasarnya suatu masalah dapat mencakupi lebih dari satu tujuan yang relevan dengan masalah tersebut, dan tujuan sering dinyatakan dalam pernyataan umum seperti misalkan untuk meningkatkan pendapatan atau untuk menciptakan kestabilan ekonomi lokal, atau tujuan dapat juga lebih spesifik seperti untuk memproduksi kayu sebanyak 1 juta meter kubik per tahun dari lahan yang dikelola, atau bisa juga tujuannya untuk memaksimumkan profit. Nah, terminologi yang ketiga yaitu goal kriteria atau kriteria tujuan. Nah, kriteria tujuan adalah ukuran numerik yang ditentukan untuk menyatakan apakah aktivitas-aktivitas dari pembuatan keputusan mendukung tujuan. Nah, untuk mengarahkan tujuan, maka kita harus menemukan suatu kriteria yang mengukur pencapaian tujuan. Contohnya, saya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan, maka kriterianya adalah pendapatan meningkat setiap tahun dibandingkan pendapatan pada saat ini. Dan terdapat beberapa tujuan yang sulit untuk menemukan kriterianya. Contohnya, misalkan tujuan saya untuk memelihara keindahan lingkungan, maka kriterianya adalah indeks kualitas keindahan 1-10. Nah, adanya kriteria yang cocok untuk mempresentasikan tujuan akan memudahkan untuk menguji apakah tujuan dapat dicapai secara operasional. Nah, terminologi yang keempat yaitu ide tentang aktivitas dan variabel keputusan yang dapat dengan mudah dibangun dengan suatu contoh. Nah, aktivitas adalah jenis atau macam proyek atau sesuatu yang dapat dilakukan untuk membantu mencapai tujuan, sedangkan variabel keputusan adalah menggambarkan jumlah dari setiap jenis aktivitas yang dilakukan. Nah, terminologi yang kelima yaitu solusi masalah adalah gabungan dari sejumlah aktivitas yang dipilih untuk mencapai tujuan pembuat keputusan, dan suatu solusi terdiri dari sejumlah tertentu variabel keputusan. Nah, terminologi yang keenam adalah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini adalah suatu pernyataan matematis dari suatu tujuan yang mengkombinasikan kriteria dari tujuan tersebut dengan variabel keputusan dari suatu masalah. Nah, secara normal, fungsi tujuan ditetapkan untuk membantu pembuatan keputusan untuk memaksimalkan sesuatu seperti keuntungan, pendapatan, atau volume terbangan, atau bisa juga untuk meminimumkan sesuatu seperti biaya, resiko, atau kerugian.
Nah, untuk contoh rekreasinya di sini saya memiliki tujuan memaksimumkan kesempatan rekreasi pada kawasan hutan dengan kriteria tambahan jumlah pengunjung dengan variabel keputusan yaitu jumlah unit kapasitas dan bus ramps dan trails yang dibangun atau yang bisa disebut dengan XI. Dengan fungsi tujuan dapat dituliskan sebagai berikut ini. Terminologi yang ketujuh adalah pembatas. Nah, pembatas adalah segala sesuatu yang membatasi pencapaian tujuan, dan pembatas juga adalah selalu ada pada setiap masalah dan perlu diidentifikasi apabila ingin mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Nah, pada suatu masalah pembatas dapat berupa pembatas input dan output. Nah, pembatas pada umumnya muncul dari 3 sumber, yaitu keterbatasan sumber daya, di mana meliputi pembatas fisik, teknologi, dan ekonomi yang jumlahnya terbatas, dan macam variabel keputusan yang dapat dipilih sebagai solusi masalah. Nah, keterbatasan anggaran, lahan, tenaga kerja, dan waktu merupakan input produksi yang umumnya menjadi faktor pembatas. Nah, sumber yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Seperti yang telah didiskusikan pada bagian fungsi tujuan, pembuatan keputusan secara khas memiliki 2 atau lebih tujuan yang relevan. Apabila hanya satu yang dapat digunakan sebagai pedoman fungsi tujuan, maka yang lain harus diformulasikan sebagai pembatas jika hal itu secara formal menyatu ke dalam masalah tersebut. Nah, sumber yang ketiga yaitu faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, di mana kelompok ketiga dari pembatas adalah pembuatan keputusan terkait oleh hukum, peraturan, kebutuhan politik, dan pengaruh-pengaruh eksternal lainnya. Nah, banyak pembatas tersebut disetting pada level minimum untuk output tertentu. Misalnya, manajer woodland memiliki kuota kayu bulanan yang harus disuplai ke pengrajin, dan pembatas dapat pula terkait dengan input dan teknologi, seperti tidak lebih dari 10% wilayah das dapat ditebang pada setiap dekade. Nah, terminologi yang kedelapan adalah problem statement atau pernyataan masalah. Nah, pernyataan masalah ini didefinisikan sebagai semua variabel keputusan dan tujuan spesifik, fungsi tujuan, dan semua persamaan pembatas yang dibutuhkan oleh pembatas keputusan untuk menggambarkan masalah secara sempurna. Nah, terminologi yang terakhir adalah visibility, di mana pembatas masalah membutuhkan kelayakan alternatif solusi. Nah, pernyataan sederhananya adalah solusi layak jika semua pembatas masalah ditemukan atau memuaskan. Nah, sebaliknya solusi yang tidak layak apabila satu atau lebih pembatas masalah tidak memuaskan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai analisis keputusan manajemen hutan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Terima kasih. Kamsahamnida.